Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang fisika, baik nanti dari pembahasan materi, konsep, ataupun latihan soal, praktikum, virtual, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang efek Doppler. Yang mana efek Doppler ini termasuk dalam subbab di materi gelombang bunyi. Biasanya diajarkan di kelas 11. Nah, ya. Mungkin teman-teman banyak Ustadz yang sudah tahu, ada yang masih belum paham. Nah, pada kesempatan kali ini yang dibahas di sini selain konsep bersama matematis juga ada latihan soalnya. Jadi mari kita ikuti pembahasan kali ini. Ya, jadi efek Doppler itu menjelaskan bagaimana pengaruh kecepatan relatif terhadap frekuensi bunyi. Nah, di sini ada kata-kata kecepatan relatif. Artinya bahwa kecepatan suatu benda terhadap benda lain. Nah, dalam hal ini ada nanti yang disebut dengan bunyi, sumber bunyi, ataupun pendengar. Ya, jadi kecepatan relatif yang dimaksud di sini adalah antara pendengar dan sumber bunyi. Tuh. Di mana sih kita biasanya mengalami sering? Sebenarnya efek Doppler itu sering sekali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita di dalam rumah, ya. Suatu ketika ada ambulans yang membunyikan sirine. Saat pertama kali terdengar, ya, kita biasanya membayangkan, oh masih jauh, karena bunyi sirine ambulan itu masih pelan. Lama-kelamaan, misalkan bunyinya semakin keras, kita akan berasumsi, oh ambulannya semakin dekat. Terus suatu saat berlanjut, suara sirinenya semakin lama semakin pelan. Nah, kita akan berasumsi lagi, ternyata ambulansnya sudah berjalan menjauh. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu fenomena efek Doppler yang sering ya di sekitar kita. Jadi tadi ambulans itu bertindak sebagai sumber bunyi yang bergerak relatif terhadap kita pendengar yang diam di dalam rumah. Nah, secara matematis hubungan antara kecepatan relatif terhadap frekuensi bunyi itu digambarkan sebagai berikut. Nih, ini persamaannya. Ya, ada Fp, V ini plus minus VA ini adalah kecepatan angin, ya, plus minus Vp, ya, kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber, dan Fs frekuensi sumber. Ini keterangannya saya tampilkan. Ya, Fs itu adalah frekuensi sumber, Fp ini adalah frekuensi pendengar, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber, Va kecepatan angin, dan V kecepatan bunyi di udara. Pada persamaan ini kalau kita perhatikan, ya, di sini muncul tanda plus min, plus min, plus min, min plus. Artinya apa? Artinya kalau yang di dalam kurung ini, ya, Va atau kecepatan angin itu bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, ya, tuh. Sedangkan yang di luar kurung, ini Vp dan Vs, ini juga sama, bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, biasanya siswa itu kesulitan untuk memahami kapan dia positif, kapan dia negatif. Sebenarnya itu bukan hal yang rumit. Kenapa? Karena di sini sudah jelas, ya, ada faktor kecepatan. Ingat bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor, jadi ada arahnya. Ya. Selain itu, tanda plus dan min ini tuh bisa muncul. Kenapa? Karena tadi, ya, kalau kita lihat dari fenomenanya, semakin jauh dari sumber bunyi, maka frekuensinya terdengar semakin rendah, bunyinya terdengar semakin pelan. Nah, jadi belajar fisika tidak hanya belajar rumusnya saja,
tapi ya kita harus memahami fenomena yang ada di sekitar kita. Ya, karena kalau tidak memahami fenomenanya, tentu kita hanya asal menghitung. Kadangkala hitungannya kita rasa benar, tapi secara fenomena fisiknya itu salah. Nah, di bagian sebab efek Doppler ini, kita juga harus menggunakan logika. Logikanya gini, yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, logikanya. Semakin dekat jaraknya, maka bunyi terdengar makin keras dan frekuensinya makin besar. Ini kan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau ambulans itu bergerak mendekati kita, maka bunyi sirenenya itu terdengar semakin keras. Begitu pula sebaliknya, ya, begitu ambulans itu menjauh, bunyinya terdengar makin pelan, artinya frekuensinya makin rendah. Nah, ya, jadi perlu difahami logika tersebut, karena nanti kalau misalkan kita mengerjakan soal, ya, itu bisa kita prediksi nanti nilainya berapa. Nah, untuk lebih memahami persamaan efek Doppler ini, nah, ini saya berikan beberapa fenomena, ya, yang biasanya ada di soal-soal. Yang pertama, fenomenanya ketika sumber dan pendengar ini bergerak saling mendekati. Ya, ini mobil pemadam kebakaran sebagai sumber bunyi, sedangkan orang yang naik kendaraan bermotor sepeda ini sebagai pendengar. Nah, ketika keduanya ini bergerak saling mendekat, tentunya jaraknya akan semakin dekat, ya, sehingga logikanya tadi bunyi itu akan terdengar paling keras atau frekuensinya paling tinggi. Nah, bagaimana untuk mengaplikasikannya tanda min atau plus ini, positif atau negatif? Yang pertama tentu kita lihat di sini tidak ada faktor kecepatan angin, ya, dalam kasus ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan nanti itu adalah kecepatan angin ini, VA. Ini dituliskan jika ada saja, jika tidak ada ya tidak usah. Ya. Terus yang kedua, karena saling mendekat, maka frekuensinya nanti akan semakin besar, bunyi terdengar makin keras. Agar hal itu terjadi, maka yang berada di atas ini, pembilang, ya, dia harus bernilai besar, maksimal, otomatis VP ini harus bernilai positif. Sedangkan penyebut yang bawah, dia harus bernilai minimal atau negatif. Ya. Seperti sehingga persamaan efek Doppler untuk keduanya saling mendekat adalah seperti itu. Seperti ini. FP, frekuensi pendengar, sama dengan V plus VP, ini kecepatan pendengar, per V, cepat rambat bunyi, dikurangi VS, kecepatan dari sumber, dikali dengan Fs, frekuensi sumber. Dengan persamaan ini, maka nanti frekuensi pendengar ini nilainya akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Nah, ini sudah sesuai dengan logika tadi, bahwa bunyi terdengar makin keras kalau saling mendekat, jaraknya berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini, ya, ketika keduanya ini saling berkejaran atau bergerak dalam arah yang sama. Nah, jadi di sini sumber itu bergerak di belakang pendengar, pendengarnya di depan. Di sini sumber berusaha mendekati pendengar, tapi pendengar bergerak menjauhi, ya, itu. Nah, dalam artian bahwa sumber ini bergerak mendekati, dia ingin bunyi itu terdengar keras, maka bagian yang bawah ini kecepatan sumber dia harus bernilai minimal supaya hasilnya lebih besar. Sedangkan pendengar dia bergerak menjauh. Artinya dia ingin bunyi itu semakin tidak terdengar atau frekuensinya makin kecil. Maka bagian yang atas ini dia juga akan bernilai negatif. Ya. Sehingga persamaannya itu seperti berikut. Nah,
keduanya tandanya baik untuk pendengar maupun sumber itu bernilai negatif. Ya. Nih. Nah, di sini saya berikan catatan ya bahwa jika VP kurang dari VS atau pendengar ini kecepatannya lebih kecil daripada VS, maka frekuensi pendengar itu lebih besar daripada frekuensi sumber. Nah, ini sesuai dengan logika tadi. Ketika VP ini bergerak lebih pelan daripada sumber, ya, maka lambat laun sumber ini akan berhasil mendekati pendengar. Otomatis jaraknya makin kecil sehingga frekuensinya makin besar yang didengar oleh ini, frekuensi pendengar. Dia akan mendengar bunyi itu lebih keras karena jaraknya semakin dekat. Begitu pula sebaliknya, ketika pendengar ini bergerak lebih cepat daripada sumber, maka lambat laun pendengar ini akan meninggalkan sumber. Jaraknya akan semakin jauh. Sehingga bunyi itu akan semakin tidak terdengar atau frekuensi pendengarnya itu lebih kecil daripada frekuensi sumber. Nah, jadi itu. Sebenarnya ya, kalau kita perhatikan antara persamaan yang pertama tadi ini, ya, ini fenomena yang pertama dengan fenomena yang kedua, itu yang berbeda itu hanya gerakan daripada pendengar. Ya, kalau kita perhatikan ini. Kalau tadi di awal ini pendengar itu bergerak ke kiri atau mendekati sumber yang ke kanan, maka yang di fenomena yang kedua, pendengar ini bergerak juga ke kanan, searah dengan sumber. Nah, ketika salah satu ini berlawanan arah dari yang awal ini, maka tandanya juga dibalik. Ya, perhatikan. Di sini bergerak ke kiri, saling mendekat, jadi dia bernilai positif pendengarnya. Tetapi ketika dia berbalik arah, jadi ke kanan, maka nilainya berubah jadi negatif. Ya. Jadi sebenarnya untuk memahami fenomena efek Doppler, cukup ambil satu saja fenomena yang sebagai pegangan acuan. Biasanya saya menggunakan fenomena yang ini, ya, yang sebagai acuan. Nah, ketika keduanya saling mendekat, berarti yang atas positif, yang bawah negatif. Ketika nanti ada yang berbalik arah, tinggal tandanya juga ikut berlawanan. Ya, kalau awalnya positif jadi negatif, kalau awalnya negatif jadi positif. Itu patokannya. Jadi tidak usah dihafal seluruhnya, nanti terlalu banyak. Cukup pahami satu dan pahami tadi fenomenanya, logikanya di efek Doppler itu seperti apa. Ya. Terus fenomena yang ketiga. Nah, di sini fenomena yang ketiga. Sumber bunyinya sekarang mobil polisi. Ya, pendengarnya tetap. Bedanya dengan yang pertama apa? Di fenomena yang ketiga ini ada faktor kecepatan angin, VA, yang mana arahnya berlawanan dengan sumber bunyi. Kalau sumber bunyinya ini ke kiri, maka di sini terlihat arah anginnya ke kanan, berlawanan arah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika sumber ini mengeluarkan bunyi, ya, sirine misalkan, bunyi itu akan merambat melalui udara, ingin menuju ke pendengar. Tapi karena ada arah angin yang melawan gerakan dari gelombang bunyi ini, maka dia akan sampai lebih lama, begitu. Ya. Jadi ketika arah angin ini berlawanan arah dengan sumber, maka nilai ini dipakai yang di dalam kurung ini. Dia akan bernilai negatif, ya, karena ini melawan arah dari gerakan gelombang bunyi V, cepat lambat gelombang bunyi, sehingga persamaan efek Dopplernya akan menjadi seperti ini. Nah, terlihat di sini VA-nya bernilai negatif, baik yang atas maupun yang bawah, ya. Itu saya berikan 3 contoh saja fenomena cara menentukan persamaan dari efek Doppler. Untuk fenomena yang lain saya kira variasinya hanya arahnya saja, dia saling mendekat atau saling menjauh atau berkejaran, hanya itu variasi soalnya. Di sini juga terlihat kalau saling mendekat ya ini tetap ya.
yang atas bernilai positif supaya maksimal, yang bawah juga bernilai negatif ini supaya minimal, hingga hasil perhitungannya dia akan maksimal di sini. Nah, sekarang kita coba langsung aplikasikan ke soal tentang efek Doppler ya. Sebelum saya melangkah menjelaskan tentang cara pengerjaannya di soal, perlu diketahui, ini saya mengambil soal nanti itu dari ujian nasional atau dari ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi soalnya bentuknya pilihan ganda. Perlu saya tekankan di sini bahwa ketika mengerjakan jenis soal tes masuk atau UN, perlu diyakini bahwa angka yang ada di soal itu sebenarnya perhitungannya itu mudah. Jadi tidak rumit-rumit, mudah. Karena yang lebih ditekankan itu konsepnya. Ya, tuh. Yang kedua, sebelum mulai menghitung, kita harus juga memahami fenomena fisiknya. Jadi melihat soal fisika itu tidak hanya dilihat dari pakai rumus apa, nanti menghitungnya bagaimana, enggak, tapi kita juga harus memahami fenomena fisiknya. Ya, karena di beberapa soal itu kalau kita memahami konsep fisikanya, terkadang kita bisa menemukan jawaban tersebut tanpa harus dihitung. Ya, tapi kalau untuk soal tipikal UN, ujian nasional atau tes masuk itu jarang. Ya, mungkin dengan mengetahui fenomenanya, ya, logikanya yang tadi, kita bisa mengeliminir jawaban-jawaban yang tidak mungkin, tidak sesuai dengan fenomena fisiknya. Tapi kalau di buku paket, nah, itu masih ada kadang-kadang. Ya, langsung saja kita coba untuk latihan soal ya, serta nanti pembahasannya. Nah, ini soalnya yang pertama. Saya ambil dari soal ujian nasional tahun 2019. Soalnya, mobil polisi bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine berfrekuensi 1400 Hz. Di belakang mobil polisi terdapat pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 54 km per jam searah dengan mobil polisi. Cepat rambat bunyi di udara saat itu 330 meter per sekon. Maka, besar frekuensi sirine mobil polisi yang didengar pengendara sepeda motor adalah, nah ini pilihan jawabannya ada 5. Ya. Nah, pertama, yang perlu diperhatikan di sini adalah satuannya. Kalau kita perhatikan, satuan kecepatan dari kendaraan masing-masing, baik mobil polisi maupun sepeda motor, itu dalam kilometer per jam. Ya, sedangkan untuk cepat rambat bunyi di udara itu dalam meter per sekon. Jadi kita harus merubah satuan-satuan tersebut dalam satuan meter per sekon. Seperti berikut. Ya. Nah, ini hasilnya yang diketahui ya. V sumber Vs 72 km per jam. Itu sama dengan 20 meter per sekon. Frekuensi sumbernya 1400 Hz. Sedangkan kecepatan pengendara sepeda motor atau pendengar 54 km per jam itu setara dengan 15 meter per sekon. Cepat rambat bunyi di udara 330. Untuk mempermudah dalam analisis soal tentang efek Doppler, biasanya saya mengilustrasikannya dalam gerakan sumber dan pendengar. Nah, ini. Di sini terlihat seperti yang dijelaskan di soal bahwa di belakang mobil polisi terdapat sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 54 km per jam searah dengan mobil polisi. Jadi diilustrasikan mobil polisinya di depan ini sebagai sumber, di belakangnya ada sepeda motor sebagai pendengar yang juga bergerak searah dengan mobil polisi. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus perhatikan tadi konsep fisikanya, konsep fisiknya. Logikanya kan, jika kecepatan pengendara sepeda motor atau pendengar ini lebih kecil daripada kecepatan sumber atau Vs, ya, maka lama-kelamaan mobil polisi ini akan semakin jauh dari sepeda motor atau pendengar. Otomatis
pendengar ini, si pendengar, dia akan mendengarkan bunyi sirine itu semakin pelan, ya, sehingga frekuensi pendengarnya kurang dari frekuensi sumber. Ya, jika frekuensi sumbernya adalah 1400 Hz, maka nanti bisa kita analisis bahwa nanti frekuensi pendengar kurang dari 1400. Jika kita melihat di pilihan jawaban yang tersedia, itu hanya pilihan jawaban A dan B saja yang nilainya kurang dari 1400. Jadi teman-teman jangan sampai ketika mengerjakan soal seperti ini nanti memilih jawaban C, D, E, ya, karena itu jelas tidak sesuai dengan fenomena fisiknya, ya, mesti salah ini. Tuh. Terus untuk menentukan persamaan dari efek Dopplernya sendiri, kita pakai acuan yang pertama tadi ya, fenomena yang pertama. Kalau keduanya itu saling mendekat berarti ya maksimal, ya. Kecepatan pendengarnya positif karena bagian atas, kecepatan sumbernya negatif bagian bawah, seperti di gambar acuan yang pertama tadi. Yang ini. Nah, ini. Nah, sekarang kan dibalik. Kecepatan sumbernya ini, Vs-nya, itu kan dia menjauhi pendengar atau berbalik arah. Otomatis nanti Vs-nya ini yang bawah sebagai pembilang, dia akan bernilai positif. Ya. Sedangkan pendengar tetap, ya, dia mendekat ingin terdengar lebih keras, maka ini harus bernilai positif. Kita lihat persamaannya. Nah, ini persamaannya, ya, kita lihat. Baik kecepatan sumber maupun kecepatan pendengar itu sama-sama bernilai positif. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tinggal memasukkan saja nilainya yang diketahui di soal ini. Sehingga seperti ini yang diketahui. Ya, cepat rambat di udara 330, kecepatan pendengarnya 15, kecepatan sumbernya 320, sedangkan frekuensi sumbernya adalah 1400. Ya. Nah, kemudian ini tinggal kita jumlahkan, 345 dibagi dengan 350 dikali dengan 1400. Nah, inilah yang tadi saya katakan enaknya kalau mengerjakan soal tipe tes ujian nasional atau seleksi masuk atau ini ya, tes-tes yang lain, itu angkanya sudah disetting, perhitungannya sederhana. Yang lebih ditekankan itu pada konsepnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sini 350 dan 1400 ini kalau 1400 dibagi 350 itu pas hasilnya kan 4. Jadi kita tinggal menghitung 4 dikali 345, so ketemu jawabannya. Nah, ini ketemu jawabannya 4 kali 345 itu adalah 1380 Hz, atau di pilihan jawaban itu yang benar adalah B. Nah, ini sudah sesuai antara konsep fisiknya dan hasil perhitungannya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Semoga bisa difahami. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal nomor 2 ini saya ambil dari soal SIMA UI atau ujian masuk seleksi masuk Universitas Indonesia tahun 2010. Nah, soalnya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon mendekati sumber bunyi 680 Hz yang dalam keadaan diam. Jadi sumbernya dalam keadaan diam. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut adalah, nah, ini ya. Jadi poinnya, kata kuncinya yang pertama adalah sumbernya diam atau Vs-nya sama dengan 0. Yang kedua yang ditanyakan adalah perbedaan frekuensi yang didengar saat mendekati dan setelah melewati atau menjauhi. Jadi di sini pendengar akan mengalami 2 kali efek Doppler. Pertama ketika dia mendekat dan setelah melewati atau menjauh. Kita ilustrasikan di sini. Nah, ini sumber bunyinya, saya simbolkan dengan lonceng. Ini pendengar. Pertama dia bergerak mendekati sehingga terjadi efek Doppler di sini dengan frekuensi yang didengar adalah FP1.
Kemudian dia melewati dan berjalan menjauhi. Frekuensi yang didengar adalah FP2. Jadi langkah pertama kita harus menentukan persamaan efek Doppler yang untuk masing-masing ini ketika mendekati dan ketika menjauhi. Ketika pendengar itu mendekati sumber, maka ketika ini bergerak mendekati, dia ingin terdengar lebih keras. Logikanya kan gitu, karena semakin dekat jaraknya. Sehingga hasilnya ini bernilai positif. Ya, ketika pendengar ini mendekati sumber. Nah, yang di bawah Vs-nya tidak ada. Karena Vs-nya dia itu sumbernya dalam keadaan diam, maka bagian penyebut tidak memakai Vs, tinggal V gitu saja. Tetap dikali Fs, frekuensi sumber. Terus ketika menjauhi, nah ketika menjauhi ini, ya, dia ingin pasti akan terdengar semakin pelan, maka yang di atas ini ya dia bernilai negatif ya, ketika menjauhi, karena nanti dia terdengar makin pelan, logikanya ini harus bernilai minimal ya. Tuh di sini untuk menentukan frekuensi selisihnya, perbedaan frekuensi itu adalah selisih dari ketika mendekat dan menjauhi. Ini dikurangi. Boleh dicari satu-satu, ini dicari dulu. Ini yang menjauhi dicari terlebih dahulu, terus dikurangi, boleh. Ya. Secara langsung juga boleh. Di sini saya lebih suka secara langsung ya. Saya langsung menggabungkan saja. Jadi selisih frekuensi pendengarnya adalah FP1 dikurangi FP2. Langsung kita masukkan persamaan yang di atas ke dalam persamaannya ini. Ini langsung kita masukkan di sini. Ini jadi langsung kita masukkan persamaan yang di atas kepada yang di bawah ya. Untuk FP1-nya V plus VP dibagi V dikali dengan Fs dikurangi yang ketika menjauhi V min VP dibagi V dikali Fs juga. Dari bentuk seperti ini ya, dengan menggunakan matematis sederhana kita bisa mengelompokkan ya. Dengan cara kita keluarkan frekuensi sumber dibagi dengan kecepatan rambat udara, Fs dibagi dengan V. Di bagian pertama itu ada Fs dibagi V, di bagian kedua ini juga ada Fs dibagi V. Sehingga persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi secara langsung adalah seperti itu. Nah, ya seperti ini. Ini persamaannya. V plus VP dalam kurung dikurangi dalam kurung V min VP dikali Fs per V. Di sini kan sudah sederhana, ini tinggal kita memasukkan nilai yang diketahui. Ya, kita masukkan nilainya. Ya. Ini. Jadi, kalau kita masukkan 340 plus 20 dikurangi 340 min 20 dikali 680 dibagi 340. Kembali saya katakan soal tipe tes itu hitungannya sederhana karena dia lebih menekankan ke konsepnya, ya kan? Terbukti lagi 340 ditambah 20 itu 360 dikurangi 340 dikurangi 20 adalah 320, sedangkan 680 dibagi 340 itu 2. Sehingga di sini jelas langsung kita bisa terlihat 360 dikurangi 320, 40 dikalikan 2, maka jawabannya adalah 80 ya, 80 Hz atau pilihan jawaban yang B. Nah, ini soal yang kedua. Saya ambil dari SIMA UI tahun 2010. Ya, sederhana toh cara menghitungnya karena dia mementingkan konsepnya. Tuh. Soal terakhir ya, ini. Nah, saya mengambil dari soal UM Undip 2016 ujian masuk Universitas Diponegoro tahun 2016. Soalnya, seorang polisi mengendarai sepeda motor ke barat dengan kecepatan 2 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1020 Hz. Mobil ambulans yang sedang berhenti di depan polisi membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama. Jadi frekuensinya mobil ambulans sama dengan sepeda motor yaitu 1020. Apabila cepat rambat bunyi 340, maka frekuensi pelayangan yang terdengar oleh polisi adalah, nah ini ada pilihan jawabannya. Nah,
Pertama-tama seperti tadi kita ilustrasikan dulu fenomena dari soalnya. Nah, seperti ini. Ini ada polisi di belakang ambulans. Polisi ini membunyikan sirine dengan kecepatan frekuensi 1020. Sedangkan ambulans ini juga membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama. Nah, di soal ini ya, di sini jelas dikatakan frekuensi pelayangan yang terdengar oleh polisi. Berarti di sini polisi bertindak sebagai pendengar meskipun dia juga mengeluarkan bunyi sirine ya. Nah, kita tentukan dulu berapa frekuensi yang didengar oleh polisi karena sirinenya ambulans dengan menggunakan efek Doppler. Untuk layangan, frekuensi layangan itu adalah selisih antara frekuensi yang didengar oleh polisi karena sirine ambulans dikurangi dengan karena sirinenya sendiri. Nanti akan terjadi layangan. Ya, tuh. Jadi pertama kita tentukan dulu frekuensi yang didengar polisi karena sirine ambulans. Persamaan efek Dopplernya sama dengan yang tadi, bahwa FP, frekuensi pendengar, sama dengan V plus VP. Karena mendekati ya, dia ingin lebih keras. Dibagi dengan V, dikali dengan Fs. Ini kita masukkan angkanya. Ya, 340 ditambah 2 dibagi 340 dikali 1020. 1020 kalau kita bagi dengan 340 itu hasilnya 3. Ya, 3. Sehingga frekuensi yang didengar oleh Pak Polisi adalah 1026. Ini yang didengar oleh polisi karena bunyi dari ambulans. Nah, kalau sudah tahu ini, jelas kita bisa secara mudah mengetahui frekuensi layangan yang didengar oleh Pak Polisi. Ya. Frekuensi layangan yang polisi karena sirinenya sendiri dan sirine ambulan, ya ini. Nah, kita tinggal mengurangkan saja, mencari selisihnya antara yang tadi yang sudah kita cari karena bunyi dari ambulans yaitu 1026 dikurangi dengan frekuensi yang dia keluarkan sendiri atau dari Pak Polisi sendiri yaitu 1020, sehingga selisihnya adalah frekuensi layangan ini sebesar 6 Hz atau jawabannya di sini adalah C. Ya. Nah, itu tadi adalah 3 contoh soal ya terkait dengan efek Doppler. Ya. Nah, semoga ini ya pembahasan dari saya tentang efek Doppler. Jika misalkan ada teman-teman yang ingin request mau dibahas materi tentang apa atau membahas soal tentang apa, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, bisa dituliskan juga di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Ya, demikian pembahasan dari saya tentang efek Doppler. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa kebaikan bagi teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.